Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimnal kitaba wa faqihna fiddin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya, salat tarawih, dan jamaah Masjid Agung Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini senantiasa kita hiasi amal-amal kita dengan amal soleh, dan mudah-mudahan seluruh hari-hari di bulan Ramadan ini semuanya berhiaskan amal soleh. Semua ini tidak akan bisa kita lakukan kecuali karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultum pada malam hari ini kurang lebih 5 atau 7 menit ke depan. Di pertemuan yang pertama ini ada satu kisah. Yang kisah tersebut saya beri judul menebus kesalahan yang sepele dengan uang 2,5 miliar. Ketika mendengar judul ini tentu seluruh para jamaah akan muncul berbagai macam pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan, kok bisa? Siapa yang melakukan? Paling kisah ini kisah fiktif, kisah yang tidak terjadi secara kenyataan, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meyakinkan apa yang saya ungkapkan, saya menukil dari kitab Bahrud Dumu di halaman 175. Imam Ibnu Jauzi pernah berkisah, yang kisahnya kurang lebih sebagai berikut. Di saat waktu senggang, Imam Ja'far As-Siddiq tengah ditemani oleh pembantunya. Buru-buru pembantunya menyiapkan minum untuk sang imam, untuk tuannya. Ia tuangkan air di gelas untuk tuannya, untuk sang imam. Tanpa tersengaja air yang tengah dituangkan menciprati pakaian yang dipakai oleh sang imam. Maka si pembantu sekilas melihat raut wajah tuannya tidak seperti biasa. Pandangan yang terlihat kurang begitu berkenan. Maka si pembantu benar-benar merasa bersalah. Maka wujud dari ia merasa bersalah, ia sampaikan kalimat permohonan maaf. Mohon maaf Tuan, dari keteledoran yang telah kami lakukan sehingga menyebabkan air terciprat ke pakaian yang Tuan kenakan. Seolah belum sempat sang imam menjawab permohonan maaf, maka si pembantu meneruskan kalimatnya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Sontak raut wajah beliau, raut wajah sang imam yang awalnya kurang begitu berkenan berubah berseri-seri seperti tidak terjadi kejadian apapun yang tengah menimpanya. Kemudian beliau berkata, apakah aku telah mampu menahan amarahku
kepadamu wahai pembantuku. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh tuannya, maka si pembantunya mengatakan, benar tuan. Si pembantu kemudian melanjutkan, wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Ja'far As-Shadiq, aku telah memaafkan ketidaksengajaanmu kepadaku wahai pembantuku. Maka dijawab oleh pembantunya, terima kasih tuan. Si pembantunya sudah diberi hati seolah masih menginginkan yang lainnya. Ia meneruskan potongan ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Imam Ja'far As-Shadiq, kalau begitu pergilah engkau, mulai sekarang engkau menjadi orang yang bebas. Telah ku merdekakan mulai saat ini semata-mata karena Allah. Dan ini untukmu, aku berikan dari hartaku. Maka ia mengambil hartanya 1000 dinar. Kalau dirupiahkan 1000 dinar kurang lebih 2,5 miliar. Masya Allah. Ini begitu agung akhlak Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ulama besar yang hidup di tahun 80 Hijriah. Beliau hidup dan tumbuh di Madinah. Dan hal yang sangat menakjubkan, beliau merasa bersalah dengan memandang budaknya dengan perasaan sedikit kurang berkenan. Maka untuk menebus rasa bersalahnya, beliau lalu melakukan yang seperti di atas tersebut. Kebiasaan mulia, dermawan, murah hati, seakan meneruskan kebiasaan kakeknya Imam Zainal Abidin yang sering mengeluarkan sedekah di waktu sunyi. Ketika beranjak malam, beliau panggul gandum, daging, dirham beliau berikan kepada penduduk dari kalangan fakir miskin yang ada di Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sepenggal kisah terkandung pesan-pesan yang mulia, pesan-pesan yang tidak menggurui kepada siapapun, keikhlasan, keteladanan, mudah memaafkan, dan sifat-sifat mulia yang lain dipesankan dalam kisah tersebut. Sehingga ada ungkapan dari salah seorang ulama, malam yarbah fi hadza syahri Ramadan fa fi ay waqtin yarbah, siapa yang tidak berusaha keras untuk meraih keuntungan di bulan Ramadan ini, lalu kapan lagi ia punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepenggal kisah yang kami sengaja angkat dan kami sengaja sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.